السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara keberkahan majelis ilmu bahwa Anda berkali-kali akan diingatkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan setiap kali pemateri menyebutkan salawat, Anda pun mengikutinya. Misalnya pemateri mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Anda tidak mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda hanya mendengarkan salawat, anggaplah salawat itu pengingat bahwa Anda pun harus mengucapkannya juga. Anda tahu jamaah sekalian, satu-satunya perintah Allah kepada manusia, sementara Allah pun ikut dalam perintah itu, adalah salawat. Allah perintahkan Anda berzakat dan Allah tidak ikut berzakat. Allah perintahkan Anda berhaji dan Allah tidak ikut haji. Tapi ketika Allah memerintahkan Anda bersalawat, ternyata Allah pun ikut bersalawat. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi satu-satunya perintah Allah kepada manusia, dan Allah sendiri ikut melakukan perintah tersebut, adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Jadi kapanpun Anda dengar kajian secara langsung atau secara online, setiap mendengarkan salawat, ikuti salawat tersebut agar Anda mendapatkan berkah. Kajian tafsir malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat yang ke-110 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan tegakkanlah salat. Anda tahu yang dimaksud dengan tegak? Mohon maaf, tegak itu begini. Ini namanya tegak. Kalau begini bukan tegak namanya. Ataupun begini ini bukan tegak namanya. Tapi begitu lurus, oh ini baru namanya tegak. Jadi menegakkan salat itu bukan sesuatu yang gampang. Karena tegak artinya lurus. Kalau miring itu enggak tegak. Miring kanan, miring kiri itu tidak tegak. Wa aqimus salah, dan tegakkanlah salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tegakkan salat artinya sempurnakan ucapannya, perbuatannya, dan khusyuknya. Karena salat terdiri dari 3. Sebagian salat adalah ucapan, sebagian salat adalah perbuatan, dan sepertiga salat adalah hati. Maka iqamatus salah, menegakkan salat, artinya kata Ibnu Abbas, sempurnakan. Sempurnakan ucapan-ucapannya, sempurnakan gerakan-gerakan fisiknya, dan sempurnakan kekhusyukan hati dalam menjalankannya.
Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian, tajiduhu indallah, kalian akan menjumpainya di depan Allah. Kalian akan menjumpainya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perbuatan kalian Maha mengetahui. Jadi sangat banyak ayat yang berbunyi innallaha bima ta'maluna basir. Nomor 2, innallaha basirum bima ta'malun. Ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Yang intinya Allah ingin basir dan pandangan Allah membayang-bayangi Anda di setiap ta'malun, di setiap perbuatan. Jadi apapun perbuatan Anda, hendaklah Anda di bawah bayang-bayangan pandangan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dinamakan dengan muraqabah. Bahwa Anda melakukan apapun di bawah bayang-bayangan pandangan Allah, di bawah bayang-bayangan ilmu Allah, di bawah bayang-bayangan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda dalam segala perbuatan hadir bersama Anda ilmu Allah. Perbuatan apapun yang Anda lakukan hadir bersama Anda penglihatan Allah, hadir bersama Anda pendengaran Allah Azza wa Jalla. Menyadari, bahkan merasakan hadirnya sifat-sifat Allah dalam perbuatan-perbuatan ini yang dinamakan dengan muraqabah. Baik jamaah sekalian, ayat 110 ini sangat luar biasa. Lebih luar biasa lagi apabila dikembalikan kepada ayat sebelumnya. Karena ayat 109, ayat 110 ini satu paket. Saya ulang sedikit, pada ayat 109 Allah membicarakan satu bahaya. Allah membicarakan satu problem. Terhadap bahaya dan problem itu, Allah ajari Anda dua solusi. Solusi pertama ada pada ayat 109, dan solusi kedua ada pada ayat 110. Sehingga, pada ayat 109 dan 110, Allah berbicara satu bahaya dengan dua solusi. Baik. Ayat 109 Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Ahli kitab sangat berambisi untuk kalian menjadi murtad. Hasadan min indi anfusihim. Ambisi itu muncul dari kedengkian. Jadi kalau ambisi ini muncul dari kedengkian, berarti ambisi itu tertanam dalam hati mereka. Apa ada bahaya yang lebih besar daripada ambisi untuk menghilangkan iman Anda? Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada itu. Orang-orang yang berambisi mematikan bisnis Anda, orang-orang yang berambisi untuk menghilangkan jabatan Anda, itu bahaya. Tapi itu bahaya hanya sekedar menghilangkan dunia. Adapun ambisi ahli kitab agar Anda menjadi murtad, ini ambisi yang sangat berbahaya. Sebab kalau Anda sampai murtad, Anda akan kehilangan masa depan yang sesungguhnya. Ingat jemaah sekalian, dunia ini bukan masa depan. Karena dunia pada saatnya akan menjadi masa lalu Anda. Begitu hari Anda berpulang kepada Allah Azza wa Jalla, saat itu dunia dengan segala isinya menjadi masa lalu. Jadi Anda jangan terlalu
latah mengatakan masa depan saya setahun lagi, masa depan saya 2 tahun lagi. Masa depan Anda yang sesungguhnya adalah surga. Insyaallah ta'ala. Adapun dunia, pada saatnya ini hanya masa lalu bagi Anda. Yang artinya dunia ini bukan masa depan, tapi masa yang akan berlalu. Orang-orang yang berusaha menghilangkan harta, bisnis, jabatan Anda, ini orang yang hanya merusak dunia Anda. Tapi orang-orang yang berambisi menghilangkan iman Anda, memurtadkan Anda, mereka ingin merusak masa depan Anda yang sesungguhnya. Dan ahli kitab punya agenda, punya proyek, dan punya ambisi seperti ini. Tidak ada ahli kitab melainkan punya proyek murtadisasi. Kenapa demikian? Agama ahli kitab beda dengan agama non ahli kitab seperti Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha bukan agama dakwah. Sehingga Hindu dan Buddha mereka nggak menyebarkan keyakinan mereka. Tapi Nasrani, Yahudi, Islam, ini ketiga-tiganya adalah agama dakwah. Nah, kalau dakwah dari Islam tentu dakwah kepada kebenaran. Tapi dakwah dari Yahudi dan dakwah dari Nasrani, ini dakwah kepada murtadisasi. Jadi Allah berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusikum. Ini problem, ini bahaya. Bahwa di hadapan kalian ada proyek murtadisasi. Ini bahaya. Solusinya ada 2. Solusi yang pertama, fa'fu wasfahu. Fa'fu kata Allah, maafkan, wasfahu abaikan. Apa pengertian maaf? Ulama kita mengatakan maaf artinya abaikan saja. Wasfahu dan tidak, kata Allah fa'fu abaikan. Fa'fu artinya jangan dibalas, wasfahu dan abaikan. Ini solusi Anda yang pertama. Berhadapan dengan bahaya tersebut, solusi Anda yang pertama fa'fu. Yang dimaksud dengan fa'fu, jangan dibalas. Wasfahu, abaikan. Jadi Allah mengatakan abaikan. Solusi Anda yang kedua ada ayat 110. Apa itu? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Laksanakanlah salat dan keluarkanlah zakat. Jamaah sekalian yang saya hormati, kenapa di dalam bahaya tersebut bahaya ada murtadisasi, lalu Allah memerintahkan Anda salat dan berzakat? Jamaah sekalian yang saya hormati, karena salat dan zakat salah satu faktor utama Anda mendapatkan pertolongan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang ketika kami mengokohkan mereka, orang-orang yang apabila kami menolong mereka, mereka aqamus shalah, melaksanakan salat, menegakkan salat, wa atawuz zakah, mereka berzakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka beramar ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, mereka melakukan nahi munkar. Walillahi akibatul umur, dan Allah yang maha menguasai akhir dari segala persoalan. Jadi persoalan ini belum selesai. Siapa yang akan menang pada akhir? Allah. Walillahi akibatul umur. Allah yang menguasai akhir dari segala persoalan. Nah, akhir dari persoalan adalah pertolongan dan kemenangan. Dengan catatan Anda memiliki 4 hal. Aqamus salah, wa atawuz zakah,
wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Nah, jadi oleh sebab itu pada ayat 109 Allah mengatakan di hadapan kalian ada bahaya murtadisasi. Solusi yang pertama, abaikan saja. Solusi yang kedua, sungguh-sungguh kalian melakukan salat dan zakat. Ada apa dengan salat dan zakat? Karena salat dan zakat adalah faktor utama seseorang mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka Anda lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan pertolongan untuk kalian sabar dan salat. Baik. Saya kira ayat ini aplikasinya sangat luas. Enggak cuma berhadapan dengan masalah murtadisasi. Terhadap segala kezaliman di depan Anda, lakukan dua hal ini. Pertama, abaikan. Yang kedua, sungguh-sungguh melakukan salat dan berzakat. Berzakat kalau memang Anda punya harta wajib zakat. Kalau tidak ada harta wajib zakat, sungguh-sungguh bersedekah. Ini solusi di hadapan segala bentuk kezaliman. Anda dizalimi fulan, Anda disakiti fulan, Anda dihina fulan, pertama abaikan, jangan tanggapi. Nomor dua, sungguh-sungguh melakukan salat dan bersedekah. Mengenai solusi yang pertama, abaikan, ini sangat luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'arid anil jahilin. Abaikan orang-orang bodoh. Subhanallah, mengabaikan segala kebodohan memberikan Anda separuh kebahagiaan. Atau bahkan memberikan Anda nyaris 100% kebahagiaan. Perhatikanlah, orang-orang yang baper dengan segala kezaliman, perhatikan bagaimana mereka membawa kezaliman itu ke atas bantal tidur mereka. Bagaimana mereka membawa sakit itu, mereka membawa sakit hati mereka ke dalam tidur mereka. Ini kamar tidur, tempat Anda beristirahat. Ada bantal, Anda seharusnya bermimpi dengan baik. Tapi kalau Anda tidak melepaskan pikiran Anda dari orang-orang zalim, itu artinya permusuhan Anda bawa ke tempat tidur. Itu artinya sakit hati Anda bawa ke atas bantal Anda. Seharusnya jam 9 Anda tidur, jam 10 Anda tidur. Tapi karena Anda terus mengupdate permusuhan, maka jam 2, jam 3 Anda masih belum bisa tidur. Sebab itu jemaah sekalian, abaikan orang-orang bodoh. Abaikan orang-orang zalim. Jangan berikan mereka waktu Anda. Jangan berikan mereka pikiran Anda. Anda berhak untuk istirahat dan Anda berhak untuk berbahagia. Anda berhak untuk tenang. Sedikit waktu yang Anda berikan untuk orang-orang zalim ini akan mengganggu pikiran Anda. Untuk tidak bisa istirahat, Anda nggak bisa bahagia. Ini yang dalam agama dinamakan dengan tajahul, taghaful. Taghaful, abaikan. Si fulan jahat, si fulan jahat, si fulan jahat. Abaikan saja, nggak usah dipikirkan. Ini saran ayat dalam ayat ini. Orang-orang kafir punya rencana untuk memurtadkan Anda, kata Allah, abaikan. Jangan difikirkan. Karena Allah tidak mau Anda gelisah dengan kejahatan orang lain. Jangan fikirkan. Hal kedua yang Anda lakukan dalam kezaliman manusia, sungguh-sungguh melakukan salat, sungguh-sungguh bersedekah. Sekali lagi saya katakan, karena salat dan sedekah, dua faktor utama Anda mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, dalam situasi Anda dizalimi, Anda membutuhkan dua hal. Pertolongan dan kemenangan. Pertolongan dan kemenangan. Orang-orang yang beriman pasti menang walaupun mereka tidak ditolong oleh Allah. Orang-orang Palestina misalnya,
Sahabat-sahabat yang gugur dalam perang misalnya, Nabi Zakaria yang dibantai misalnya, mereka tidak ditolong oleh Allah, namun mereka pasti menang. Anda lihat dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ayat ini berbicara bahwa ada perbedaan antara pertolongan dan kemenangan. Ada perbedaan antara pertolongan dan kemenangan. Orang-orang beriman pasti menang walaupun mereka tidak ditolong oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala syajaratin tunjikum min adzabin ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku kabarkan satu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perniagaan yang menjadi keselamatan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kalian beriman kepada Allah, kalian beriman kepada Rasul, kalian berjihad dengan harta dan dengan nyawa kalian. Ini perniagaan. Berniagalah dengan Allah dengan iman Anda, dengan jihad Anda. Atas perniagaan ini, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, kalian akan masuk ke dalam surga, wa masakin thayyibah fi jannati adn, dan tempat tinggal yang sangat nyaman di dalam surga. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang sangat agung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib, selain itu ada sesuatu yang kalian cintai, yaitu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan dalam ayat ini, Allah menyebutkan fawzun azim, yaitu surga, dan Allah menyebutkan nasrun minallah fathun qarib, yaitu pertolongan. Jadi di dalam ayat ini, ayat 10, 11, 12, pada ayat 10, 11, 12 surat As-Saff, Allah Tabaraka wa Ta'ala memisahkan antara kemenangan dan pertolongan. Setiap orang-orang yang beriman akan menang walaupun mereka tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kemenangan itu adalah surga dan pertolongan itu adalah dunia. Ini orang-orang saudara-saudara kita di Palestina, mereka yang tewas, mereka yang mati syahid, Allah tidak menolong mereka, bukan? Iya, Allah nggak menolong mereka, tapi mereka menang. Karena menang dalam bahasa Al-Quran adalah surga. Dan pertolongan dalam bahasa Al-Quran adalah dunia. Bahwa Israel hancur, insya Allah 3 hari lagi hancur Israel. 3 hari ke depan saya nggak tahu, 3 hari lagi lah insya Allah. Kita harus optimis. Karena mereka pasti hancur, bukan? Dalam waktu dekat insya Allah ta'ala. Ala kulli hal jamaah sekalian yang saya hormati, saat Anda berada dalam satu kezaliman, abaikan kezaliman itu agar Anda nggak menyiksa pikiran Anda sendiri. Ini nomor 1 kata Allah. Nomor 2 kata Allah, rajin-rajin kalian salat, banyak-banyak kalian bersedekah. Karena banyak sedekah, banyak salat dalam situasi kezaliman akan mendatangkan pertolongan Allah. Di antara pelajaran sangat penting dalam ayat, sebagian ulama mengatakan kenapa pada ayat 110 Allah memerintahkan para sahabat di garda terdepan agar melakukan salat dan berzakat atau bersedekah. Karena pada ayat sebelumnya ada perintah Allah yang boleh jadi tidak bisa disempurnakan oleh para sahabat. Ayat sebelumnya Allah perintahkan para sahabat agar mengabaikan saja rencana dan makar orang-orang kafir. Wadda katsirun min ahlil kitab. Ahli kitab akan berambisi memurtadkan kalian. Lalu Allah mengatakan fa'fu. Jangan dibalas. Wasfahu. Abaikan saja. Ini 2 perintah kepada para sahabat terkait dengan makar orang-orang kafir. Abaikan.
Boleh jadi para sahabat tidak bisa menyempurnakan perintah ini. Bisa jadi di antara mereka tidak bisa sepenuhnya abai terhadap makar orang-orang kafir. Maka oleh karena sebagian sahabat tidak bisa menyempurnakan perintah untuk mengabaikan orang kafir, maka Allah perintahkan salat dan zakat agar salat dan zakat ini menghapus ketidaksempurnaan mereka mengabaikan orang kafir. Ini orang kafir merencanakan murtad, makar terhadap kalian, abaikan saja. Kan tidak sepenuhnya para sahabat bisa mengabaikan itu. Allah katakan abaikan, tapi apakah semua sahabat bisa abai? Ya, mungkin mereka bisa mengabaikannya, tapi mungkin tidak sesempurna yang Allah inginkan. Nah, karena ada kemungkinan besar para sahabat tidak sempurna terhadap perintah tersebut, maka Allah memerintahkan lakukan salat, berzakatlah. Kenapa? Agar salat dan zakat itu menghapus ketidaksempurnaan kalian mengabaikan orang-orang kafir. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika dalam ayat ini Anda disuruh mengabaikan mereka, bukan berarti Anda masa bodoh. Kalau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum." Hai orang-orang beriman, kalian harus selalu waspada. Jadi ada ayat yang memerintahkan Anda waspada, lalu dalam ayat ini Anda diperintahkan untuk abai. Ini berarti mengabaikan yang diperintahkan dalam ayat bukan mengabaikan masa bodoh, tapi mengabaikan namun dengan tetap waspada. Mengabaikan agar Anda tidak gelisah, agar Anda tidak resah, agar Anda tidak takut, tetapi Anda tetap harus waspada walaupun Anda abai. Cuma sekalian, pelajaran berikutnya dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggandengkan antara salat dan zakat. Sejak Anda membuka ayat Al-Quran, Anda telah melihat Allah gandengkan salat dengan zakat, dengan sedekah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Lebih definitif lagi di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Wanhar itu bagaimanapun bagian dari ibadah harta. Baik. Kenapa Allah selalu gabungkan antara salat dengan zakat? Kebaikan terbaik Anda dalam hubungan dengan Allah adalah salat. Dan kebaikan terbaik Anda dalam hubungan Anda dengan manusia adalah sedekah. Dan Allah ingin agar Anda memiliki dua kebaikan ini. Antara Anda dengan Allah ada kebaikan terbesar yang Anda lakukan, yaitu salat. Dan antara Anda dengan manusia pun ada kebaikan terbesar, yaitu Anda bersedekah. Ya. Jadi salat adalah kebaikan terbaik Anda dalam hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sedekah dengan segala bentuknya adalah kebaikan terbaik Anda dalam hubungan dengan manusia. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, salat dan zakat sama-sama membersihkan manusia. Salat membersihkan Anda dari dosa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyebutkan bahwa salat membersihkan dosa. Bahkan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, Nabi kita mengatakan, siapa yang melakukan dosa, kemudian menyempurnakan wudu, lalu salat 2 rakaat dengan khusyuk,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang berlalu akan diampuni oleh Allah. Maka salat menghapus dosa. Bagaimana dengan zakat dan sedekah? Juga menghapus dosa, secara khusus sedekah yang Anda lakukan diam-diam. Nabi SAW bersabda, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang Anda berikan diam-diam memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda merasa akan ada amarah Allah karena Anda berdosa, banyak-banyak bersedekah. Dan usahakan sedekah Anda diam-diam. Dan saya tidak temukan orang yang paling pintar bersedekah daripada orang yang pura-pura berjual beli. Anda tahu tisu ini harganya misalnya hanya 5.000, tapi Anda kemudian menawarnya, membayarnya 50.000 dan Anda katakan nggak usah kembalikan. Paham maksud saya? Anda penjual tisu harganya berapa? 5.000. Anda bayarkan 50.000 dan ketika dikembalikan Anda bilang nggak usah kembali. Anda sedang bersedekah tetapi dengan bentuk jual beli. Sehingga si penjual ini nggak merasa menerima apa-apa. Sekarang sangat berbeda gitu kan. Misalnya ketemu orang miskin Anda kasih 50.000. Itu pure Anda memberi dan pure dia menerima. Ya kan? Jadi bagaimanapun kehormatannya sedikit terkurangi. Tapi maka saya katakan, orang yang paling cerdas dalam bersedekah adalah mereka yang menggunakan cara-cara dan cerdas, sehingga sedekah itu tidak terasa memberi oleh orang yang menerima. Kan misalnya, Anda beli tisu seharga 5.000, tapi Anda bayar 50.000 dan Anda katakan nggak usah kembali. Anda sedang bersedekah, tapi Anda menggunakan jual beli sekedar kamuflase, agar si orang miskin ini tidak merasa menerima pemberian. Ini cerdas sekali. Atau misalnya kawan Anda akan pergi ke pasar atau kemana gitu. Kawan Anda akan pergi ke pasar. Anda tahu kawan ini kawan yang hidupnya pas-pasan. Kamu mau ke pasar? Iya, mau ke pasar. Tolong belikan saya minyak bimoli 1 kilo. Minyak bimoli 1 kilo berapa sekarang? Anggap 30.000. Lalu Anda kasihkan kepada kawan Anda, ini 100.000 belikan 1 kilo. Sisanya nggak usah kembali. Ada apa ini? Anda sedang berkamuflase dengan titipan untuk bersedekah. Supaya sedekah Anda ini tidak pure, tidak murni sedekah. Yang boleh jadi, seandainya Anda memberi 100.000, dia pun akan malu menerima. Tapi Anda kamuflasekan sedekah itu dengan cara seperti itu supaya kehormatan orang ini tidak terkurang. Dia tidak malu kepada Anda, nggak merasa menerima apa-apa dari Anda. Jadi maksud saya jamaah sekalian adalah, kalau Anda bersedekah dengan cara seperti Anda telah melakukan 2 ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah sedekah. Ibadah yang kedua, Anda menjaga kehormatan seorang mukmin. Tapi kalau sekiranya Anda sekadar memberi, oh ini uang buat kamu. Ini uang buat kamu. Itu hanya sedekah, ada hanya satu ibadah saja, yaitu ibadah sedekah. Tapi kalau Anda pura-pura nitip sesuatu, misalnya tolong berikan saya bimoli 1 kilo dan ini uang 1 juta, selebihnya Anda usah kembali. Di sini Anda melakukan 2 ibadah. Ibadah pertama Anda sedekah, ibadah yang kedua Anda menjaga kehormatan orang lain. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, semua kebaikan akan kembali kepada Anda. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Segala kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian akan kalian temukan di sisi Allah. Jadi tidak ada kebaikan Anda untuk Allah dan tidak ada kebaikan Anda untuk orang lain
kebaikan Anda yang sesungguhnya adalah kebaikan Anda kepada diri Anda sendiri. Hari ini Anda bersedekah kepada orang sebanyak 1 juta misalnya. Apakah Anda mengira Anda berbuat baik kepada orang lain? Betul, Anda berbuat baik kepada orang lain. Tapi yang paling besar mendapatkan kebaikan Anda adalah Anda sendiri. Yang paling besar mendapatkan kebaikan Anda adalah Anda sendiri. Orang yang menerima kebaikan Anda, mereka mendapatkan kebaikan, tapi juga mereka berhutang budi. Ya, misalnya Anda kasihkan seorang uang 1 juta, dia mendapatkan kebaikan Anda 1 juta, iya, tapi di samping itu dia berhutang budi. Sementara Anda jamaah sekalian, ketika Anda memberi kepada orang lain sedekah, Anda sedang berbuat baik kepada Anda dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Anda ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah 3 hal. Seandainya beliau tidak bersumpah, ucapan beliau pasti kebenaran. Tapi meskipun ucapan beliau kebenaran, beliau bersumpah. Sumpah yang pertama, ma naqasat sadaqatun min mal. Kata Nabi, thalathun uqsimullah bihinna. Kata Nabi, aku bersumpah atas 3 hal. Yang pertama, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah enggak pernah mengurangi harta, tetapi membuatnya bertambah, bertambah, dan bertambah. Sumpah Nabi SAW yang kedua, dan tidaklah seseorang memaafkan orang lain, melainkan dia akan semakin terhormat dan berharga diri. Nomor 3 hati-hati. Wa ma fataha ahadun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqr. Dan tidaklah seseorang sengaja meminta kepada orang lain, melainkan meminta itu membuka pintu kemiskinan. Usahakan jangan meminta. Apalagi meminta-minta. Jadi meminta saja jangan. Apalagi meminta-minta. Kalau Anda meminjam, silakan. Tapi jangan merendahkan diri. Sama sekalian, dalam kondisi hidup saya yang kurang, kadang-kadang saya harus minta bantuan. Iya. Silakan minta bantuan, tapi ingat, undang-undang minta bantuan dalam Islam meminta tanpa merendahkan diri. Merendahkan diri hanya halal di depan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, kadang-kadang orang ketika akan meminta, mereka merendahkan diri. Ada yang merendahkan diri dengan pakaian compang-camping, ada yang merendahkan diri dengan air mata, ada yang merendahkan diri dengan bahasa yang berlebihan. Saya udah nggak tahu lagi minjam kemana kalau nggak kamu lagi. Kalau kamu nggak bantu, udah harusnya hancur semuanya sudah. Sambil dia menangis. Dia datang dengan rambut yang sengaja dikusutkan. Dia datang dengan baju yang sengaja dikusutkan juga. Innalillah. Anda lihat peminta-minta itu jemaah sekalian. Peminta-minta di jalan sana, sebagian mereka lebih kaya daripada kita. Anda tahu itu. Tapi lihatlah bagaimana mereka merendahkan diri dengan pakaian yang kusut. Bagaimana mereka merendahkan diri dengan rona wajah mereka pun mereka merendahkan diri, memelas dan lain-lain. Di dekat Es Hardware itu kan suka macet. Anda datang minta-minta pura-pura buta. Saya isengin aja. Saya klakson begini, ternyata bisa loncat. Dan dia nggak buta, dia bisa melihat jemaah sekalian. Kelihatannya bagus, ada bilang gua kerjanya. Jadi sebegitu hinanya kah manusia? Maka oleh sebab itu, karena Anda dan saya kadang-kadang berada di kondisi kurang, di kondisi minus, dan Anda harus meminta, ingat. Anda tidak boleh meminta kepada siapapun sambil merendahkan diri. Nggak boleh sama sekali. Memintalah kepada siapapun dengan pakaian yang biasa-biasa, tidak perlu dikusut-kusutkan. Memintalah kepada orang lain, tidak perlu pakai air mata jamaah sekalian. Tidak perlu. Ngapain pakai air mata meminta? Tapi kalau Anda meminta di depan Allah sudah, tumpahkan air mata Anda 5 ember kalau ada. Kalau Anda sedang meminta kepada Allah Azza, Anda pun meminta kepada manusia, memintalah dengan tidak merendahkan diri.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Semua kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian akan kalian temukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terbaik, pertemuan terindah bahwa Anda bertemu dengan kebaikan-kebaikan Anda. Beberapa tahun lalu Anda pernah membantu seseorang, sesampainya di depan Allah, Allah mengatakan, wahai fulan, kau pernah membantu fulan, bukan? Ini balasannya, salam. Semua kebaikan Anda untuk orang lain menjadi hutang Allah buat Anda. Menjadi hutang Allah buat Anda. Dan Allah akan melunasi hutangnya, tapi bukan di dunia, tetapi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada orang lain, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasan untuknya adalah tanggungan Allah. Jadi Allah menegaskan semua kebaikanmu hutang yang akan kulunasi. Maka oleh sebab itu, pertemuan terindah bukan pertemuan ayah dengan anak yang terpisah berpuluh tahun, tapi pertemuan terbaik adalah pertemuan seorang hamba dengan amal-amal saleh. Tapi sebaliknya, pertemuan terburuk jamaah sekalian ketika Anda dipertemukan oleh Allah dengan kejahatan-kejahatan Anda. Allah panggil, wahai fulan, ke sini. Ketika Anda datang, Allah mengatakan, masih ingat kamu pernah nabokin orang? Masih ingat kamu pernah mengkhianati seseorang? Masih ingat bahwa ucapanmu pernah membuat rumah tangga orang lain hancur? Jadi, pertemuan terbaik, terindah, terbahagia saat Anda dipertemukan oleh Allah dengan kebaikan Anda di akhirat. Dan pertemuan terburuk apabila di depan Allah Anda dipertemukan dengan kejahatan Anda. Maka sungguh-sungguhlah berbuat baik agar Anda mendapatkan dan menemukan pertemuan terbaik itu, yaitu pertemuan dengan segala kebaikan-kebaikan. Iya, kita kumandangkan azan sejenak. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata maqamah. Innaka la tukhliful. Ya, kita lanjutkan satu hal lagi. Bagian akhir dari ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bima ta'maluna basir." Ayat seperti ini lebih 20 kali dalam Al-Qur'an. Terkadang berbunyi bima ta'maluna basir, kadang-kadang berbunyi basirum bima ta'lamalun. Lebih dari 20 kali. Apa tujuannya? Tujuan dari ayat ini, Allah sebutkan basirnya bersamaan dengan perbuatan kita, agar segala perbuatan dilaksanakan dengan merasakan pandangan dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini wa'dun wa wa'id. Ayat ini sebuah motivasi dan sebuah ancaman. Kalau perbuatan Anda adalah perbuatan buruk, maka pandangan Allah ini adalah ancaman. Tapi kalau perbuatan Anda adalah perbuatan baik, maka pandangan Allah adalah motivasi. Dan saya katakan jamaah sekalian, di antara yang paling memudahkan satu kebaikan, kesadaran Anda bahwa Allah Maha melihat. Ini sangat memudahkan Anda melakukan kebaikan. Nomor dua, kesadaran Anda terhadap pandangan Allah, bahwa pandangan Allah hadir dalam perbuatan Anda, ini akan membuat Anda menikmati segala kebaikan. Insya Allah beberapa saat lagi Anda akan salat Isya. Kalau Anda sadar Anda dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, percayalah, salat ini dari awal sampai akhir akan menjadi salat yang penuh dengan khusyuk. Penuh dengan khusyuk karena Anda sadar Allah sedang melihat Anda. Ya, jadi bahasa anak-anaknya, Allah lagi ngeliatin Anda salat.
Sepanjang itu ada dalam kesadaran Anda bahwa Allah sedang melihat Anda bicara atau berzikir, membaca, Allah sedang melihat Anda ruku, Allah sedang melihat Anda. Kesadaran Anda terhadap penglihatan Allah Azza wa Jalla akan memberikan Anda cita rasa yang luar biasa dalam ibadah. Karena nikmatnya ibadah bukan ibadahnya, tapi yang Anda ibadahi. Nikmatnya salat bukan dalam salat, tapi nikmatnya salat ada pada Allah yang Anda ibadahi dalam salat. Makanya kalau Allah itu tidak hadir dalam muraqabah Anda, insya Allah salat ini nggak ada arti, nggak ada rasa sama sekali. Tapi kalau Allah itu hadir dalam muraqabah, hadir dalam kesadaran Anda, maka salat ini nikmat sekali. Salat itu sangat lezat sekali. Maka Nabi kita menghanyutkan segala kegelisahannya melalui salat. Salat apa? Salat di mana Anda merasakan kehadiran pandangan Allah, Anda merasakan kehadiran pendengaran Allah. Salat seperti inilah yang memberikan Anda satu cita rasa nikmat, sehingga semua gelisah Anda akan terhanyutkan dengan salat seperti itu. Baik jamaah sekalian, Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, la yakun nadharullahi ahwanan nadhirina ilaik. Jangan sampai pandangan Allah adalah pandangan yang paling kau rendahkan. Maksud beliau begini, Anda melakukan kejahatan di depan pandangan anak kecil nggak berani. Mohon maaf, beranikah Anda melihat gambar yang tidak baik di samping anak kecil? Anda nggak berani. Tapi kenapa terhadap pandangan Allah justru Anda berani? Saat sendirian di dalam kamar, tidak ada pandangan anak kecil, tapi ada pandangan Allah Azza wa Jalla. Ternyata ketika hanya ada pandangan Allah Azza wa Jalla, Anda berani dengan kejahatan. Padahal dengan pandangan anak kecil pun Anda nggak berani dengan kejahatan. Maka Imam Hasanul Basri berpesan, jangan sampai pandangan yang paling kau rendahkan adalah pandangan Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, silakan. Salam. Ya. Minta doa dengan orang tua atau dengan siapapun hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Terlebih orang-orang yang kita yakini punya ketaatan. Orang-orang yang saleh. Tapi interaksi kita dengan banyak orang bahwa doa-doa mereka kemungkinan tidak diterima Allah untuk Anda. Karena mereka cerita, kemarin saya doain kamu. Tuh, batal tuh doa Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di antara doa yang betul-betul diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah wa du'aul mu'mini li akhihi ala dhahril ghaib. Bahwa Anda mendoakan seseorang tanpa dia tahu. Anda doakan saya tanpa saya tahu, doa seperti ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun Anda doakan saya lalu Anda beritahu, doa seperti ini tidak diterima oleh Allah. Baik. Sebab itu Anda kalau mendoakan siapapun, tidak usah kasih tahu. Saya doain kamu loh. Anda sedang membatalkan doa Anda. Karena Nabi kita berjanji, di antara doa yang paling didengar Allah adalah doa seorang mukmin terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan sang saudara. Baik. Jadi meminta doa kepada orang tua, kepada orang-orang yang saleh, hukumnya dibolehkan. Tidak dilarang, tidak juga dianjurkan. Tidak dilarang, tidak dianjurkan, jadi hukumnya boleh. Nabi SAW menyuruh Umar radhiyallahu anhu minta didoakan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni.
Tapi tujuan Nabi agar Umar minta doa kepada Uwais untuk menonjolkan Uwaisnya. Bukan untuk mengatakan bahwa minta doa itu hukumnya boleh. Hukumnya dianjurkan, sunnah atau wajib. Bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi ketika memerintahkan Umar minta doa kepada Uwais, Nabi ingin menonjolkan Uwais. Bukan menonjolkan namanya, tapi menonjolkan satu perilaku. Bahwa Uwais, seorang yang doanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena Uwais seorang yang berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang berbakti kepada Allah, kepada orang tua, doa-doa mereka tidak meleset di depan Allah Azza wa Jalla. Gak meleset. Maka kalau Anda tipe anak yang berbakti, doa Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Anda jangan menangis. Kalau Anda tipe anak yang durhaka, tiba-tiba doa Anda tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, Nabi meminta sallallahu alaihi wasallam agar Umar radhiyallahu an minta doa kepada Uwais, karena Nabi ingin mengirimkan pesan kepada semua umat bahwa doa dari seorang yang berbakti kepada orang tua adalah doa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pertanyaan lain? Oh iya, fadhal. Ya. Ya. Ahli kitab sejak sebelum Nabi kita mereka sudah merubah-rubah kitab. Jadi mereka tidak merubah kitab di akhir ini. Jauh sebelum kelahiran Nabi kita mereka telah merubah-rubah kitab. Tujuan merubah-rubah kitab agar Nabi akhir zaman tidak diikuti. Seandainya kitab tidak dirubah-rubah, niscaya Yahudi dan Nasrani akan mengikuti Nabi SAW. Tapi pendeta-pendeta itu mengubah-ubah kitab supaya umat mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Baik, jadi meski mereka telah mengubah kitab sejak sebelum Nabi, mereka tetap dinamakan ahli kitab. Nah, apakah penamaan mereka dengan ahli kitab sebuah pujian atau sebuah pelecehan? Sebuah penghinaan? Misalnya, kalian ini orang yang mulia loh karena kalian punya kitab. Itu berarti ahli kitab sebuah pujian. Tapi kalau misalnya Anda katakan, kalian kok bisa kafir ya padahal kalian punya kitab. Itu berarti ahli kitab itu adalah sebuah penghinaan. Jadi, ahli kitab yang beriman, maka ahli kitab baginya adalah sebuah kemuliaan. Tapi ada pun ahli kitab yang enggak beriman kepada Nabi SAW, maka sebutan ahli kitab kepadanya adalah sebuah penghinaan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Yahudi, mereka tidak menerima orang menjadi Yahudi kecuali berdarah Yahudi. Maka Yahudi tidak menyebarkan agama mereka. Tetapi orang Nasrani, mereka menyebarkan agama mereka seperti yang kita lihat. Kalau Yahudi tidak. Walaupun banyak orang yang menjadi Yahudi, tapi Yahudi enggak akan menerima ini sebagai Yahudi yang benar. Ini Yahudi fotokopi, bukan Yahudi yang asli. Ini Yahudi kasta 2, bukan kasta 1. Karena Yahudi kasta 1 adalah Yahudi yang dari nenek moyangnya memang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi, mereka tidak mendakwahkan agama mereka karena, maka kalaupun ada yang memasuki agama mereka, agama Yahudi, mereka tidak menganggapnya Yahudi kelas 1.
Nah, adapun orang-orang Nasrani, mereka adalah orang yang terus-menerus mencari kambing-kambing tersesat. Jadi Anda tidak dianggap manusia, Anda dianggap kambing. Udah dianggap kambing tersesat lagi. Maka mereka mencoba menjadi penggembala-penggembala. Nah, maka mereka di mana-mana melakukan murtadisasi, di timur dan di barat. Maka Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi mewanti-wanti. Allah mengabarkan bahwa di hadapan kalian ada rencana murtadisasi. Solusinya kata Allah, abaikan mereka, artinya jangan gelisah. Solusi yang kedua kata Allah, hendaklah kalian sungguh-sungguh melakukan salat dan sungguh-sungguh berzakat. Apa hubungannya? Kesungguhan seseorang melakukan salat dan sedekah ini menghasilkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah karena Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Siapa yang akan ditolong oleh Allah? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang salat, orang-orang yang bersedekah, amar ma'ruf nahi munkar, inilah orang-orang di garda terdepan akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Iya, pertanyaan terakhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa jazakallahu khair. Pertanyaan yang pertama, insya Allah Anda dan kita semua adalah orang-orang beriman. Keimanan Anda dan keimanan kita semua sampai saat ini pasti. Hanya saja ingat, keimanan yang Anda miliki ini pinjaman. Anda bukan pemilik, Anda peminjam. Karena Anda bukan pemilik, bisa saja nanti Allah ambil. Dan sekiranya Allah baik kepada Anda, maka Allah akan memberikan pinjaman ini untuk Anda bawa kepada kematian. Maka doa terbaik Anda dan gak boleh Anda lupakan adalah minta kepada Allah agar Allah menjaga keimanan ini untuk Anda sampai Anda berada di dalam kematian. Coba lihat, ada orang-orang beriman berpuluh-puluh tahun kemudian menjadi murtad. Kenapa? Allah cabut iman mereka. Karena iman ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan kita hanya menerima pemberian, meminjam, jadi bukan pemilik. Saatnya Allah mau mencabut, Allah cabut. Karena pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, doa terbaik di depan Allah Azza wa Jalla bahwa Anda meminta keimanan ini agar disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah yang Anda minta, berarti Anda meminta iman. Ya Allah, berikan aku syukur. Itu berarti minta iman. Karena syukur adalah iman. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini Anda minta iman. Karena syukur dan zikir adalah iman. Semua kebaikan, semua ibadah adalah iman. Maka Anda yang meminta ibadah berarti Anda sedang meminta keimanan. Nah baik. Cuman yang saya pahami dari pertanyaan tersebut, saya beriman tapi kadang-kadang tidak ada motivasi menuntut ilmu. Masalah seperti ini bukan masalah iman ada atau tidak, tapi ini adalah masalah hati yang sakit atau hati yang sehat.
Kalau Anda ingin tahu hati Anda sehat atau hati Anda sakit, maka lihat keinginan-keinginan hati itu. Kalau hati memberikan Anda keinginan yang besar untuk melakukan kebaikan, hati memberikan Anda keinginan yang besar untuk salat malam, hati memberikan Anda keinginan yang besar untuk menuntut ilmu, hati memberikan Anda keinginan yang besar untuk tilawah, hati memberikan Anda keinginan yang besar untuk zikir pagi dan petang. Setiap kali hati memberikan Anda keinginan yang besar untuk kebaikan, ini hati yang sehat. Ini hati yang bersih. Tapi kalau hati ini tidak lagi memberikan Anda keinginan untuk kebaikan, hati tidak memberikan Anda keinginan salat malam, hati tidak memberikan Anda keinginan untuk zikir pagi, petang, hati nggak memberikan Anda keinginan untuk baca Al-Quran. Kalau hati tidak memberikan Anda keinginan untuk kebaikan, ini hati yang berpenyakit. Ini hati yang berpenyakit. Masalahnya, hati Anda sehat mungkin 2 hari, 5 hari berikutnya berpenyakit. Karena saya yakin saya nggak akan beda jauh. Kadang-kadang hati kita ini sehat, maka hati ini memberikan keinginan yang besar untuk sholat malam. Tapi kadang-kadang, lebih seringnya hati ini nggak memberikan keinginan yang besar itu. Oleh sebab itu, kalau hati jarang memberikan Anda keinginan yang besar untuk berbuat baik, ini hati terserang racun. Terserang racun. Dan racun yang paling membahayakan hati ini adalah dosa. Maka banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah bertaubat. Kalau Allah mengampuni dosa Anda, membersihkan dosa Anda, maka hati ini akan kembali memberikan sinyal. Dia akan memberikan Anda kerinduan untuk salat malam. Hati ini akan memberikan Anda kebahagiaan membaca Al-Quran. Hati ini akan memberikan Anda semangat untuk zikir pagi dan petang. Maka sekali lagi, kalau Anda ingin mengetahui hati Anda bersih atau kotor, hati Anda sehat atau sakit, maka lihatlah keinginan-keinginan hati itu. Kalau hati itu memberikan Anda keinginan yang besar untuk ketaatan, ini hati yang bersih dan sehat. Tapi kalau hati tidak memberikan Anda keinginan yang besar untuk ketaatan, ini hati yang bermasalah. Berarti di dalam ada racun yang perlu Anda bersihkan. Bersihkan dengan taubat. Bersihkan dengan ketaatan. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, dalam situasi kesendirian, sering sekali muncul keberanian. Bukan keberanian kepada manusia, tapi keberanian kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu sendiri di kamar, Anda main gadget, Masya Allah, muncul keberanian untuk melihat segala-galanya. Tak ada rasa berdosa Anda melihat A, menonton B, menikmati C. Ya salam. Jamaah sekalian yang saya hormati, kenali kesendirian Anda, karena itulah Anda yang sesungguhnya. Kenali kerahasiaan Anda, karena itulah Anda yang sesungguhnya. Pertanyaan, kalau di dalam kesendirian selalu muncul keberanian melawan Allah Azza wa Jalla, jamaah sekalian, ini pertama sekali disebabkan karena lemahnya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang banyak berzikir selalu menyadari kemahadekatan Allah. Dan orang yang sadar dengan kemahadekatan nggak akan berani melakukan satu dosa. Keberanian Anda berdosa selalu saat Anda nggak merasakan Allah dekat. Dan yang membuat Anda nggak merasakan kemahadekatan Allah, bahwa Anda jarang berzikir. Sebab itu, gizi yang paling dibutuhkan hati Anda adalah banyak-banyak berzikir. Sambil Anda berjalan, sambil Anda jogging, sambil Anda naik kendaraan, sebutkan nama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdik, subhanallah wa bihamdik. Atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Percayalah, kalau Anda berhasil memperbanyak zikir, Anda mau atau tidak mau, Anda akan merasakan Allah dekat. Dan saat itulah keberanian bermaksiat ini akan lenyap dan hilang. Jadi, terapi terbaik agar di dalam kesendirian tidak lagi ada keberanian berdosa
mulailah memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, zikir itu membersihkan hati. Antara lain membersihkan hati dari keberanian dosa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntung orang yang membersihkan hati. Caranya dzakara asma rabbih, yaitu berzikir, fasalla, yang kedua memperbanyak salat sunnah. Baik, demikian kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.